Siapa yang diselawatin orang yang belum lahir? Ternyata luar biasa. Nabi mau lahir aja jin pada selawatan, bang. Makanya kalau ada orang kagak dengan selawat, kagak dengan maulidan, itu berarti manusia lebih jelek daripada jin. Dia teman berandong, genderuwo, bobagi, kuntilanak, sebel bolong tuh rombongannya. Makanya selawat, mbak selawat, 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 selawat kok. Kalau kita selawatan menjadi adem. Lawat, adem Ustaz, saya lagi mentai. Boleh baca selawat? Lah boleh kok. Nggak ngapa-ngapa. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Nggak ngapa-ngapa kok. Selawatan aja. Apalagi emak-emak paling getol bang. Pala kita, emak-emak mau ngaji aja tuh selawatan dulu nungguin temennya datang. Dia ngari-ngari wong-wong udah nyampe. Speaker hidupin, mic dicolok. Bu, lagi dipanggilin temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Saro, ngaji kumpul semua. Ya, ngapain di rumah? Buruan, ngaji. Tuh sambil nungguin temen datang di selawatan tuh emak-emak. Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi. Tuh mama tuh adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam nyampe jibril soalnya. Wal adlu lana wal kullu lana adinul lana. Itu wajib lambat kok boleh saja dulu. Wal adlu lana wal berhenti tuh kok dia selawatannya. Bang, makanya tuh ngaji selawatan yang banyak banget ya. Itu kalau orang Mesir tuh selawatan itu buat tentara Mesir tuh kalau mau perang yel-yelnya adilulana wal haqulana wal adilulana wal kullulana. Oh itu semangat, makanya perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. Adilulana wal haqulana. Dan dibawa dipasangin kelakar. Beda versi. Kalau orang-orang Arab semangat loh. Orang Arab itu kalau habis ngambil mikot mau bikin umrah, buat talbiyahnya semangat banget ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Pindah ke Indonesia lain itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik karena gue ini maafin gue ya, gue doain gue di sana beda. Maka kita selawat, baca selawat dalam keadaan wudhu, nggak ada wudhu tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Oh hebatnya selawat bang. Embat aja udah masak, nyuci, goreng tempe, selawat kok embat. Emak saya tuh kalau saya masih kecil di selawatan mulu. Kalau goreng nasi bikin sambal yang ulang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambal, sedap dimakan, dibarengin sama selawatan. Goreng tempe yang muhaimin ya salam salimna wal muslimin binabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam. Keenakan selawatan tempenya angus juga. Lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin pak. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang. Oh, gue kira nama cawapres. Mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Kalau jadi berantem kok, jadi enak. Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, berdua melaki nyanyi mulu, tapi nggak pulang-pulang sambil goreng tempe. Terasa ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa, masih si aku atau memang kau tunggu
Itu namanya judulnya Ranting Kering, penyanyi aslinya Iis Dahlia, dicanyi nama Anissa Rahmah, yang ngiringin New Palapa pakai koplo. Lakinya dengar lagunya dimasak kompor tenang diangin. Masya Allah, kalau kita selawatan jadi adem, biar kita gede buat melaki nih poni, baca selawat aja adem. Bang, boleh kesempatan emang lu dari kemarin lu, gue liatin aja bang, lu ngasih uang belanja kurang mulu, berantem aja berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu. Tapi kita namanya komar, tunjuk aja depan matanya po, komarun, sedina Nabi, komarun. Ininya namanya Rodia, dibalikin melakunya Rodia, ya dawala, ininya kesel ya, oh iya Rodia. Kalau begitu berantem, anak kan nyamperinnya kecil, lama bapak selamatan gitu, itu ya cuma lu, buntas kecil, ya cuma lu, Bukannya nggak jadi berantem, jadi lomba marawi sekeluarga. Lawatan kita membuat. Kenapa? Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang dapat memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, kehausan sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita nanti di padang mahsyar. Sejengkal kok, sejengkal, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati kagak bawa air. Ayo, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak jualan air. Alfamart Indomaret udah nutup, apalagi galon isi ulang, kagak nemu. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka Sofil Mubarrod Wirduna Yauman Nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen mulik, gak demen selawatan, biarin dia kehausan, dia kecetek, disono rasain, agak nolongin. Naudzubillah. Makanya Nabi di mana-mana musuh agak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat pada protes, Pak. Kata malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam tuh manusia perusak. So tahu banget malaikat, orang yang belum dibikin udah bilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad, manusia seluruhnya itu malaikat heran, kagum, sampai bertanya malaikat, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat pakai kepo lagi. Kila huwa Nuh. Kalau bukan Nabi Adam, apakah ini Nabi Nuh? Nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Nuh kagak kelembu kapalnya. Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh. Makanya kampung kita kalau pengen kagak kebanjiran, kagak kelembu, amalin amalan Nabi Nuh. Sebenarnya apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, tidak ada antul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang bertegali. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu, Bang. Ada orang kaya mati, itu Ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, ada 1000 dibaca hati-hati mengantuk lah. Jadi orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar ya. Direkan makanannya begitu, biasanya dalamnya Torah negeri mau bihun. Makanya Rasulullah kan paling demen sama orang miskin, Bang. Masya Allah. Gimana kita tahu? Baca rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orang yang demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen banget orang miskin.
Sampai berdoa Nabi po, apa doanya bang? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok abang baca doa begitu? Kita mau gak pakai doa begitu, udah turunan. Susah udah, miskin lengket ketemu kita. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak bangsa pisang gitu. Sampai yang diwarisin. Nabi tuh, Nabi kok doanya tuh sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Kenapa sekarang masih banyak orang miskin? Yang lebih enak buat kita bang sekarang pakai ada raskin, kesel banget tau. Orang ngasih aja beras, jangan pakai namain raskin, sesuai itu menghina orang miskin nama itu. Orang kaya makan raskin juga kan sial jangan. Orang kaya mau berasnya beda dong, raskai. Iya, ngeri. Kalau sekarang negara kaya, kata dikata Pak Anies begitu. Indonesia negara besar dan kaya. Besar dan kaya. 17.000 pulau terbentang di Indonesia. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Rubang. Nambah 2 lagi, nambah banyak itu. Negara besar, kaya abang. Kayanya mana? Atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada tembaga, ada uranium, ada emas, ada macam-macam. Negara kaya. Laut kita paling kaya. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura, saking banyaknya pasir kita. Ayo, ikan laut kita paling banyak bang. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Ya namanya kapal pabrik. Nah, kita gini masih negir aja negir. Si mancing mulu kalah kita sama Jepang. Makanya teman saya bocah Madura tuh bang, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia, diwawancara, bahkan diinterogasi. Sampai nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya nyolong mengambil ikan yang Sumenep yang lari kemarin. Tuh, saking banyaknya ikan kita, enggak ngambil dibilang. Masya Allah luar biasa negara kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Bener bang? Makanya besok ada perubahan. Jangan dikit-dikit kita mau rakyat demi rakyat, buat rakyat untuk rakyat, kenal sama rakyat. Yang susah makin susah. Rakyat udah susah, dikorupsi, bansos diembat, kan sial diangkalan. Enak buat kita. Kemarin zaman Covid, belakang ada yang ngembat bansos. 2 tahun setengah kita bang, ngapa-ngapain, yang kerja pada di PHK, dagang disuruh-sirin, bener kan? Disuruh apa? Di rumah aja, lebih baik di rumah. Ngapain di rumah? Nonton TV mulu. TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpampar sekian, yang mati sekian, terpampar sekian. Ada tambah ketakutan, kita panik. Disuruh di rumah nonton TV. Keluar rumah bentar ada tulisan gede banget, boleh baleho pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kan nakut-nakutin di baleho. Maka gak ada bahasa yang enak apa? Padahal bahasa Indonesia yang kaya yang enak didengarnya. Ayo pakai masker, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Kan cakep itu bahasa. Ngapa pakai takut-takutin? Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Takutin itu, tambah panik aja. Pakai masker bu, jangan satu ya, double kok disuruhnya kan kita. Harus standar tuh masker, bener kan? Bu, Allah ada orang kampung saya habis makan jengkol pas sikat gigi. Pagi-pagi dia berangkat aja ke pasar naik motor Mio, pakai masker pakai double. Pulang ngapa-ngapa. Tetangga nanya, dia kena COVID itu ya mau anu? Enggak, dia terus nafasnya sendiri. Rakyat lagi susah ya bang. Iyalah, jangan sampai dikit-dikit apalagi sekarang nih mau tahun pemilu, banyak tahun politik kita, jangan sampai salah pilih. Benar kok. Kita pengen ke depan ada perubahan untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu mestinya, makanya kita pengen agar negara Indonesia sejahtera. Tuh, kan kalau kita singkat agar negara Indonesia sejahtera.
Ya kan kita sikat bacaannya agar negara Indonesia sejahtera, kan singkatannya Anis. Bener kan? Nah, iya, Antil. Anis Tile. Kalah saya sama Amin sekarang. Iya, yang menang Amin, Anis gak Imin, bener kan? Iya, Masya Allah, mudah-mudahan kita doain besok tanggal 19 kita semua datang rame-rame dah, kita kawal beliau. Tadi beliau cerita capek betul lah keliling Indonesia, beliau pakai batuk-batuk. Dia masih lemes banget ngomong. Nah ya, untung saya Pak, saya punya madu, saya ada madu, saya minum madu. Alhamdulillah tuh ayah Haji Om aja minum madu saya, alhamdulillah. Madu Bang Gilek merek. Kalau mau boleh lah. Saya tadi transfer, saya terima rekeningnya, rekening apa? Saya tadi rekening listrik ya. Makanya kita kepengen, ayo Bang, ini ada perubahan. Ini Rasulullah luar biasa. Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nah, makanya sunnah nengokin orang sakit. Sunnah nengokin orang sakit. Nengokin kok. Membuat tentengan. Datang luang ke rumah sakit kalau bawa apa-apa, minimal jeruk 2 kilo kita bawa. Datang luang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa, temen lagi diipus ditanya apa yang lu rasain Ji? Yang sakitnya udah rasa nggak kok begitu? Ya lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu gue jeruk kali rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya, PA juga. Ya Allah, demen sama orang miskin tuh luar biasa. Nah, Nabi Adam tuh bertanya malaikat, "Kila wa Adam, kila wa Nuh." Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Nurnya yang kau ciptakan ya Rabb? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Makanya Allah bilang sama api ketika Nabi Ibrahim dimasukin ke api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Saat itu sedunia api kagak ada yang panas. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya gak panas. Ini ayat boleh diamalin buat mbok-mbok yang rajin depan kompor. Nama Ibrahimnya ganti kok, nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api dah, insya Allah. Masya Allah, Rasulullah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azgal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kita mohon maaf Bang, kemana-mana kotoran banyak di perut nih. Kemana aja kita bawa kotoran dalam perut nih, ke jalan-jalan, ke pasar, kemana aja dah ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Masih gak tahu. Itu buang air pinggir kali. Itu bukan hilang, namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah satu hari lagi perang Badar, Rasulullah pengen buang air, terus sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran Bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, terosot. Lain sama kita, kalau nempel di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin, tuh bisa dilapin diciumin sama beliau. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Benar kok, laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, nah itu tuh. Dari gerah-gerahnya tuh kok. Mau ambil sini Bang, minyak isi Bang. Rasain bau perengus. Zainal Anbiya Azgal Azkiya. Beliau Rasul luar biasa, cinta dengan orang-orang miskin, cinta dengan fakir miskin. Bahkan Rasulullah adabnya dipakai hal yang kecil aja Bu. Apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang Rasulullah ngiringin janda tua, nenek-nenek berarti. Rasulullah kalau jalan bareng nenek-nenek di belakang tuh ngiringin, bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek pengen lihat, nenek pakai legging depan kendor, belakang kendor.
gitu. Nggak mungkin. Kenapa di belakang Rasulullah ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Di jalan bareng sama aki-aki tinggal. Apa juga kata lelet kata aki ya. Akhirnya aki nyemplung dia nggak tahu. Masya Allah, kita kepengen akhlak Rasulullah perbaiki buat kita. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita juga pengen selesai maulid akhlak kita berubah ke arah yang lebih baik. Apa berubah semakin rajin ibadah. Amin. Masjid kita Masjid Al Barkah gede cakep. Ayo sholat jamaah penuhin di sini. Saya yakin nih sholat di sini di Masjid Al Barkah jamaahnya penuh nih, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, saya dikunci. Biarin, emang subuh rada berat makanya ibu bantuin laki kita, Bu, bangunin subuh ya Bu ya. Subuh bangunin laki kita subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Penggodaannya berat bang. Wah, ketika dengar dari Masjid Al Barkah sholatu khairum minan naum, angin kencang, hujan gede, beledek gede, listrik mati, bini kita utangnya deblek. Nah, ujian terberat mau berangkat rezeki depan kita. Ya Allah, ujian. Ini kadang-kadang udah 5:30 bangun bang, daripada ke Masjid Al Barkah jalan. Ayo buruan bang, sholat jamaah. Abang jadi imam, di belakang saya jadi imam, bangun. Laki jadi bangunin, matanya masih merem, tangan dong repek-repek. Jadi tiang buat pegangan. Saya langsung bangun, takut jatuh musuh. Terus 5:06 lakinya, wudhu neng, cepetan neng. Subuh pak, gue bilang pengen barisan neng. Laki bininya ngomong, enak neng mencong bang. Terus 5:06. Artinya takbirullah wa akbar ucapan teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki bininya karena dua yang karena sekali udah seorang kali masuk orang dan gunung tuh biar malah boleh bininya nyamber amin. Terus 6 Fatihahnya cepet aminnya cepet. Lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim yasin. Bininya ngomong buset. Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru di Al Barkah, kalau kata gurunya abis sholat nih, lagi sholat abis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, sah dia praktekin Yasin Allahu Akbar. Ini yang ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang aja kongko aja berundang. Ya Allah. Ayo sholat jamaah tinggal biarin bang, tetangga baru doyan ke masjid antepin, jangan waruin orang baru doyan. Biarin orang baru doyan. Dan usil mulut tumben bang ke masjid, bisa aja kabur. Orang baru belajar antepin, lambat-lambat gak masalah sholat. Orang baru belajar zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dadain pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan takut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan ngejek, Rasulullah merangkul bukan memukul, Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Mantap bener po. Ayo yang belum doyan ngaji, ada banyak guru ada kita di sini, ada kiai kita banyak, ngaji aja udah, sempetin waktu mau ngapain lagi kita, ngaji udah. Yang ngarepin tua-tuaan ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, kalau mati, kalau udah tua gue udah budek, mata kurang awas, ribet ngajarin nenek, matanya kurang awas, gue ada kurang denger nih, baca nih alam taro kaifafa, kedengeran dia alam taro kaifafa, kaifafa, betet alam taro kaifafa, alam taro kaifafa, masih kayak apa itu? Gue pengen ada kurang tuh. Mumpung masih sehat dong kita ngaji, luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang itu orang sibuk semua, dari muda kerja ngurusin anak, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua ngurusin cucu repot lagi lah, kapan ngaji? Mumpung masih sehat ada kesempatan, nggak ada batas waktunya kita ngaji, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi, ujung ngalor ambil yang bungkus mati dah. Makanya
Amil tuh ngarepin orang mati banyak. Emang di kampung saya begitu bang, nggak ada yang mati sebulan lagi. Amil pakai curhat begitu bang. Makanya ada tandanya dia punya kode sendiri Amil. Ada yang mati, ada yang laporan nih. Kadang-kadang yang cerita tuh Amil di kampung. Itu bagaimana Mil? Kalau ada yang mati Mil, saya tanya, itu bagaimana kira-kira ada kode alam apa gimana? Ada Ustaz. Kadang-kadang kita mimpi, katanya mimpi itu orang, tahu-tahu besok mati. Oh gitu. Yang lebih mantep banget mau akurat banget kata dia. Asal ada burung titituit. Sering ada di kampung tuh kedengeran banyak. Nah itu nih udah tanda-tanda tuh ada job nih. Begitu kata Amil. Ditunggu-tungguin subuh belum ada pengumuman juga di masjid. Tengah hari belum ada, sore belum ada, pas maghrib bininya yang mati. Bukan lagi job ini Ustaz, ya musibah ini mah. Ya Allah, iya, mumpung masih sehat kita mau ngapain ngaji? Ikutin guru kita. Nggak bisa apa-apa emang nggak bisa apa-apa suruh datang ngaji kita. Kalau nggak tahu suruh nanya. Guru bawa kitab ngikut aja. Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa lagi ikutin guru. Guru kebet susah amat. Nah, guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa bang? Boleh kebet. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita 9.000. Pernah yuk? Bahkan kan 1000 rakaat kok, bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imam dia terawih ya lama nih lama. Pindah kita terawih. Bagaimana yang 1000? Pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Gede pahalanya ngaji. Dosa-dosa kita dirontokin, diusap, dihapus, ditipek, digembok. Rabak ada kita masing-masing bang, banyak dosa kok, banyak nih yang ngomong sama. Apalagi tukang ngomong emang salahnya diomongan. Saya kalau diomongin orang biar sih nggak ngapa-ngapa diomongin. Emang tukang ngomong wajar diomongin. Dosa kita banyak nih yang kecil-kecil dirontokin, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, dosa berkabut kok. Kadang-kadang bikin dosa agak berasa kita bikin salah melaki. Berangkat ngaji laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada tuh. Di kampung saya tuh ada mama lemes bikin dosa nggak berasa. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lu lihat mau jam berapa udah. Dan laki-laki tidur setiap jam kan salah tuh begini. Dan dia aja melek niat jam. Dan dibangun niat. Bangun bang, lihat mau jam berapa udah. Laki-laki tidur lagi merem disuruh niat jam, kan salah kok. Ibu aja yang melek niat jam. Hari lu bang, baru bangun lu, habis rezeki lu patok ayam lu. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngepanin. Salah tuh kerjaan lu tidur mulu bang lu. Lakinya ngomong, emang bagus lah tidur aja kerja. Makanya hati-hati kalau kita kurang ngasih uang belanja bang. Ada kejadian kemarin tuh. Bapak-bapak seorang suami lagi tidur digedip palanya sama bininya pakai mantel. Gara-gara timbangan satu doang, kesalahannya kurang ngasih uang belanja. Makanya yang kurang ngasih uang belanja tidur pakai helm bang. Kalau bini kita lagi hilap juga di palanya. Mereka anak nanya itu bapak ngapa nggak tidur pakai helm? Dia lagi ngigo kali itu ngigo. Ngimpi nge-grab. Dosa kita dirontokin yang kecil-kecil, alhamdulillah. Tuh, silaturahim kita nyambung di pengajian. Kalau kita kumpul ngaji, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Makanya kan kita kalau ngaji supaya apa sih? Ibadah kita biar bener. Bener bu? Ibadah kita biar bener karena ilmu. Karena ilmu itu, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, yang di pojokan sono kedengeran, yang di dalam kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak gedean lecet gorokan. Makanya tadi pas mati lampu diem saya ngomong. Nah, pas ama badu debat.
Wah ilaha illallah. Untung Pak Anies udah sambutan duluan. Coba lagi dan Pak Anies mati, wah sabotase nih. Begitu, untung gua. Jangan sabotase juga nih. Ini ilmu. Ngomong pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Makanya saya tablik apa dengan cek sound dulu, kalau di lapangan apa lagi cek sound, bapak ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Bukan dia nyaut. Kan PA ini dia mah. Saya nanya bener-bener bang. Yang di pojok sana kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong berangkat haji, dicerita nih tahun 60-an berangkat haji kata dia, itu pergi haji ke Mekah 6 bulan bang, 6 bulan pergi haji zaman itu. Kenapa? Karena naik kapal laut doang 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Orang banyak ilmu, salah naruh diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada Kori nggak di sini? Ada. Kori enak kan suaranya? Enak. Kiroatnya bagus. Kenapa itu Kori baca begitu? Karena ada ilmunya. Pakai ilmu kiroat. Ada lagunya Bayati Nahawan Sika Soba Jiharka. Boleh Kori baca begitu. Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat di masjid, nggak boleh Kori bacanya kayak tadi. Nama Kori internasional sholat jadi imam, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, makmum. Kelamaan mam. Nah kalau dan makmum. Ini orang punya ilmu salah naruh. Nggak boleh. Biar Kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enak. Ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Makanya ini pentingnya ilmu bikin hidup jadi mudah. Kita disuruh ngaji. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku bang, bener dah. Tadi kau baca Quran pakai seni tuh, seni tilawah, indah terasa didengar sama kita. Seni, baca selawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, anak ketimpring, ada rebana, ada hadroh, macam-macam itu seni. Mak-mak rebana kalau di kampung. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atskol Atskiya. Pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Begitu musik rebana, maka pinggir ke tengah nyebur. Ketimpring begitu. Anak marawis lain tuh yang bocah kecil-kecil tuh, anak TK tuh megang yang gondang kecilnya banyak, bring tuh marawis. Bring artinya pergi, duduk. Bring dia pergi dia duduk, bring dia pergi dia duduk. Kalau ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Sampai segitunya. Enak seni aja di Masjid Al Barkah nih, kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar. Lah kan gitu kan. Kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar. Tuh, kayak adzan maghrib. Bikin dah video klipnya. Yang wudhunya kagak pakai di tangannya nggak dipakai di gulung. Ada itu saya lihat. Wudhu nggak pakai di gulung. Wudhu menurut orang bahasanya semuanya. Boleh, adzan kalau seni enak. Jangan juga salah lagu. Pakai lagu dangdut nggak boleh. Adzan pakai lagu dangdut ya bocah kampung saya preman tuh insya. Adzan maghrib pun ketahuan semua kedengeran. Allahu Akbar. Saya begitu coba agak. Ya sholat, ya sholat, ya al-falah, ya al-falah. Allahu Akbar. Ini pakai lagu itu. Insya Allah. Sekarang mau macam-macam orang bang. Apa yang dibikin lagu?
Tukang tahu bulat dia pakai lagu selawat supaya orang banyak beli. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Jadi orang beli. Karena yang tadinya kalau pernah beli tahu bulat jadi beli. Enak juga tong lagu ini. Dia beli dah, tahu sendiri nenek-nenek kan udah bermetik semua. Ada giginya, metik namanya. Dia beli tahu bulat sampai 5 biji kok. Dia makan ke dalam menganggap giginya nggak ada. Dioper ke kanan, dioper ke kiri. Di mulut dia berapa doang itu. Kata cucunya lah telan wah. Nah jangan tahu kalau udah. Itu gede juga kok. Tahu aja kok. Ini masih sisa-sisa lampu mati. Mana belum ngopi, mana belum makan ini. Masya Allah, seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah. Kenapa? Karena agama aturan, regulation. Wah keren banget Pak. Itu bahasa kampung saya begitu. Aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya apa? Ya rukun Islam ada, rukun iman ada, diatur. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur dalam Islam. Bahkan berpolitik diajari dalam Islam. Nggak sembarangan Bang. Makanya kita harus paham politik. Islam ngajarin hal yang kecil, masuk rumah, keluar rumah. Islam ngajarin ada doanya, adab akhlak diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Adab. Makan bareng kita liatin teman kita makan. Orang kesinggung. Dalam hatinya ngomong, lapar buat gua kayak ini. Yang ketiga adab kita Bang, kalau makan bareng, kalau jatah kita di situ tuh rawatin aja udah, maju mundur situ aja udah tuh. Jangan punya jatah teman kita korek-korek lah longsor. Ada adabnya. Diajarin. Bangun tidur doanya ada. Tidur sama laki sama bini ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng, kita ngeriung rame-rame, lagi serius kita kongko, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin kok, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu Islam adabnya. Makanya kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, udah diem aja, jangan pakai ribut, rasain. Tapi kadang-kadang usil mulut. Siapa yang kentut? Lu ya? Lah, enak aja lu nyalain gua. Sombong banget lagu lu tuh. Enggak boleh nuduh gua lah. Jangan udah silent aja, silent. Sampai kentut Bang, nggak ada agama yang lain ngatur ke bab-bab kentut. Di Islam doang. Bahkan di fikih dijelaskan 4 jenis kentut. Nggak nemu dah kitab yang lain, cuma di Islam doang ngajarin ke bab-bab kentut. 4 jenis kentut. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Ini jenisnya nih. Kalau tau menang suara doang, gue aja ada. Ada Bang, itu kaget. Yang kedua nih jenisnya, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja Bang. Yang ketiga, yang jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tuh tiup. Nah, ada tuh jenisnya begitu Bang. Udah ngerasain kita pasti semua. Iya, yang keempat yang parah nih, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Cek dah, ampasnya nyusul.
Masya Allah, sampai ke bol-bol. Diatur. Bener. Kenapa bol mengkirut? Dijelasin. Karena dia dicuci doang, nggak diteriskan. Terus sampai ngajarin situ biar bersih isinya. Kepercayaan kok. Itu dia, pakai situ-situ diajarin yang jorok-jorok, bukan jorok tapi memang harus gantah kalau fikih. Ya, daging apa yang bisa motong? Ditanya begitu. Daging apa ya? Ternyata daging bol. Benar bukan jorok, karena bisa motong tai dia. Kalau dipotong ulur gitu. Lucu gak sih? Tahu aja udah. Namanya ceramah udah sisa-sisa ya. Apaan aja. Kalau ceramah lapar emang begini gua. Itu kemana aja ngacak-ngacakan gitu. Masya Allah. Makanya kita penting ngaji di situ biar tahu ilmu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua nih maulid karena cinta sama Nabi itu jelas tuh memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Barkah melalui peringatan maulid Nabi. Kita tingkatkan kerukunan nih. Mau berapa tingkat maunya? Kita tingkatkan kerukunan koma, persatuan serta terpilihnya terpelihara ukhuwah Islamiyah. Tingkatkan. Ini saya yakin yang bikin balai tukang bangunan nih. Berapa tingkat maunya? Ini masjid simbol kerukunan, simbol kebersamaan, simbol kita nih demokrasinya umat Islam di sini nih diajarin di masjid Al-Barkah. Kenapa? Karena Masjid Al-Barkah simbol kebersamaan umat, simbol demokrasinya. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan, benar kan? RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Lah. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pintar anak-anak. Ya Allah, dijaga kesuciannya masjid. Dijaga. Tuh, kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usir orang mau datang dari mana kek. Jangan bicara soal suku dalam masjid, jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Emang kita warna kulit begini mesen? Bilang kita nggak order. Jangan ribut dong soal warna kulit. Potongan kita muka begini, emang kita pesen? Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usir si mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga cain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Dari suku apapun kita dilahirkan, dari manapun kita berada, kalau sudah dia akidahnya Islam, saudara kita. Kalau sudah masuk semua, sholat berjamaah bareng, bener kan? Menghadap arah kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dan sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid, bener kan? Nah kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 700 bahasa bang, semuanya berjejer, lain-lain bahasa sembahyang. Kacau masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan Sulaiman. Teman kita dari Padang jangan lagi Allah dan gadang. Malaikat ngomong ranca benar. Kesian saudara kita dari Ambon. Allah sengaja lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Ini simbol kebersamaan demokrasi kita masjid. Kalau sudah masuk semua sholat jamaah dong. Jamaah syaratnya dua, ada imam ada makmum. Makmum siapa aja boleh, lah timbang makmum. Ustaz, dia kan tukang mabuk kono, boleh jadi makmum. Lah boleh, timbang makmum. Mang dia mabuk apaan? Tuh kalau naik mobil muntah. Jadi nanti emang abang minum antimu. Boleh jadi makmum lah boleh. Dia bacanya nggak pasti posa itu. Boleh jadi makmum lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak ada lah. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak.
Makanya nggak sembarangan jadi imam. Syarat jadi imam itu yang fase bacaannya. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Lo boleh jadi imam. Mau kemana bang? Kualung. Bindeng. Gue dengar bapak lu sakit. Nggak meninggal. Nggak meninggal. Oh mendingan. Beneran kita meninggal. Jelas bang, saya punya teman begitu ada. Namanya si Ari. Anak lu berapa? Anak nantinya. Nantinya, iya nantinya. Anak yang benua me. Nantinya malu minta eknot. Coba lo. Malu minta eknot, minta eknot. Oh ngesot, baru bisa ngesot. Yang fase. Makanya kalau rakyat siapa aja boleh rakyat. Baru lahir bro rakyat udah. Jadi rakyat mah gampang. Udah nanggung utang negara lagi baru lahir. Bro rakyat boleh. Tapi nggak sembarangan orang jadi pemimpin dong. Melalui pilkada, pilpres jelas. Syaratnya itu yang fase. Jadi imam yang ngomongnya enak jadi pemimpin, nggak jadi doang. Bener kan? Tenang aja. Pokoknya kita tidak akan impor lagi. Kedepannya nih, akan ekonomi meroket. Anjul. Itu kan nggak fase namanya, janji-janji doang. Bener bang? Yang fase ditunaikan dikit semuanya janji-janji ditunaikan, alhamdulillah. Yang fase. Yang kedua, usaha di kampung saya nih ada 2 orang fase. Bingung saya mau jadi imam. Dua-duanya fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kan kepengenannya kita bang nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya makmum kalau sholat jamaah? Makmum tuh pengennya lu mam kalau sholat bacanya jangan panjang-panjang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ikut yang ikut. Cuma kan nantinya ngomong besok kok kapok sembahyang lu. Ini kagak paham maunya rakyat. Mana namanya pemimpin? Cari pemimpin yang mau paham maunya rakyat. Bener. Makanya Rasulullah bilang kalau jadi imam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bang sama Rasulullah, ditegor. Sholat maghrib habis baca Fatihah berjamaah, baca surahnya Al-Baqarah sampai kelar, ditegur sama Rasul. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Tuh makanya nggak boleh panjang-panjang jadi imam. Cukup udah 2 periode, nggak boleh dipanjangin lagi. Lapar. Ada yang masuk ini nyandi. Nggak boleh maunya rakyat tuh kan nggak muluk pengennya kita mah bang rakyat nih, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Iya betul. Makanya itu seperti Bapak Anies. Bapak ingat, orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah, ya kan? Iya. Yang di bawah udah dinas lehernya bang. Coba naik Panjat Pinang 17 Agustus, yang paling capek yang di bawah. Dinas lehernya mikir kemari, bener kan? Tapi hati orang yang diinjak di bawah ikhlas banget, ngomong dalam hatinya apa? Biarin nggak apa-apa. Lu diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tuh. Tapi kalau udah di atas ini, kan hadiah banyak di atas lo bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang anggota dewan udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga harus direct semua. Duit rakyat dibuat semua, bensin diminum, sholat diminum, gua kabel telepon dimakan juga najong doang. Habis panci-panci udah perpus semua. Dia najong dah. Karena kita pengen ada perubahan ke depannya. Bener bang? Perubahan adalah konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Artinya apa? Indonesia gak bakal bisa berubah kecuali pemimpin yang bisa merubah lebih baik ke depannya. Amin. Kita butuh pemimpin yang adil, yang jelas, pintar, cerdas, ganteng, keren, udah visi misinya jelas bang, udah terbukti. Umar bin Abdul Aziz namanya terkenal sampai sekarang, tertulis dalam sejarah. Beliau menjadi khalifah cuma 2 tahun dalam memimpin. 2 tahun dikenang, ditulis dalam sejarah. Apalagi ini, walaupun baru 1 periode di DKI, tapi udah terkenal, cakep, kerjanya bagus, keren, mantap. Ya, ini kampanye nggak bang? Ada Bawaslu di sini kan? Biarin lah, belum gitu kan belum. Masya Allah luar biasa bang. Kita pengen Ustaz, di kampung saya ada 2 orang alim, fasenya sama, alimnya sama. Bingung saya mau jadi imam. Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz. Kemarin habis ulang tahun dia bareng dua-duaan. Sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz dan masih kecil. Dia kan jelaskan kali ini dua-duaan belum kemana-mana. Habis dasar fikih. Habis itu syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang. Kan ada sabaran dia pokok pulang sore dikunciin pintu, akhirnya tidurnya di masjid. Di kolong beduk jadi tidur lah. Masya Allah, mudah-mudahan nih kita semua menjadikan Maulid ini menambah ukhuwah Islamiyah kita. Umat Islam harus kompak bersatu. Kalau kita kompak bersatu dan besok wajib nyoblos, tidak boleh umat Islam itu tidak nyoblos. Golput itu haram, makanya kita ayo dukung orang-orang yang benar-benar kita cintai, benar-benar ketahuan track recordnya, rekam jejaknya. Insya Allah mudah-mudahan 2024 kita berdoa mendapatkan pemimpin-pemimpin insya Allah yang adil, yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Dah udah lapar buat ini mengaji gue nih. Buang mengaji gue nih, pulang aja curang banget gue nih. Makan dodoran pakai legging ini sini. Anu buat nih masih ngeplek saya ini. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Umur Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari musibah. Insya Allah kita semua Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain guru-guru kita, para kiai kita, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita ke depannya menemukan pemimpin-pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ada doa dari guru kita, ntar ya doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja barangkali yang bisa sampaikan ya. Yang kapan-kapan kalau masih penasaran yang undang lagi, mudah-mudahan tahun depan kalau diundang lagi listriknya nggak kebakar lagi. Masya Allah, soal sistemnya juga enak jadinya gitu semua ya. Tadi pakai itu ya, hello bang. Kayak di pinggir jalan, mari pak, mari bu, 150, mari pak, jangan ragu-ragu, lempar kan sudah. Udah, ini aja maafin dari saya, maaf. Ya gue ya, gue asin, maaf ya. Tuh, ada guru kita, ada guru kita, ada. Oh iya. Tapi sebelum doa saya kemari ada bawa produk madu bang, mereknya madu Bang Cilepo. Ini saya kemari bukan yang jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada di standnya, di mana stand itu ada ya. Masya Allah, mudah-mudahan Pop bisa beli. Ini bukan buat saya hasilnya. Saya punya teman di Sumatera, Parakan Jambi itu, di sana ada pohon gede-gede, dia ada sarang tawonnya banyak banget kok. Jadi madunya itu kan satu pohon bisa 150 sarang banyak. Jadi dikasih kirim kita suruh jualin. Jadi madu murni
madu murni, bukan madu asli, madu murni. Jadi nggak ada campuran sama sekali. Kalau madu murni bang, kita bawa ke rumah habis gagal ngesapu keluar. Jadi itu namanya madu asli tuh, beda. Ya, mudah-mudahan nih Mpok bisa beli ya. Saya lagi ikhtiar karena di depan rumah saya ada 3.000 lahan, saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi udah saya cicil, jadi mau dicicil yang punya tanah. Jadi ntar Mpok beli, abang beli, duitnya buat ke sono melunasin gitu. Ya ada tuh bocah di mana sih bocahnya pada buka setan mana? Ada di sebelah sono. Oh sebelah sono no ya kok dipajang no ya di sono. Ya yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu nggak apa-apa, cincin gelang taruh sana nggak apa-apa. Nah, ya toh, mudah-mudahan lancar, Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Di sono Ayah Haji Roma udah langganan, Ayah Haji Omai Rama 76 tahun, udah mau 77 besok bang. Masya Allah, beliau tuh tadinya minum madu Australia yang sebotol itu 3 juta lebih. Setelah saya kasih madu ini, alhamdulillah jadi berhenti beli madu Australia, jadi pakai madu saya. Kenapa? Efeknya luar biasa nih Ustaz Tile. Makanya bikin testimoni beliau tuh 76 tahun masih kuat manggul-manggul gitar. Itu gitar yang ujungnya kagak ada 10 kilo saya timbang tuh beratnya. Wow, gua kalau lagi konsep kuat kok, Masya Allah. Orang begini aja dia nyanyi, orang nyari ujung gitarnya nggak ada. Mana ujung gitar gue? Makanya beliau sehat, alhamdulillah. Ya semuanya yang beli, kok beli dah semua nasional ya. Alhamdulillah ya. Ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, Ustaz hati memeluk gunung, apa dari gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Anak petik dimakan tikus, mobil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya saya lah ya. Jangan dianggap bercanda ini guru ya. Ini jangan dianggap bercanda ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Agak bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you to everybody dulu. Insya Allah. Mana?